Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al musannif rahimahu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin radhiyallahu anhum. Wa minal mustahabbi salatut tasbih wa hiya arba'u raka'atin. Wa qad waradatil akhbari bi fadliha wa anna man shalaha ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyyaha shalliha fi kulli yawmin aw fi kulli kulli jumu'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin aw fil umri marratan. Al-hadits. Qala ba'dul ulama rahimallahu alaihim wa hadhihi shalah mujarrabatun li qada'il hawaijil al-muhimmah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Majelis Nurul Khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada malam ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta seluruh sahabat, keluarga, serta ahli warisnya sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan ta'lim kita di dalam pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu daripada sunnah atau sholat sunnah ad-duha. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan tentang wa minal mustahab, dan diantara solat-solat sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solatut tasbih, yaitu solat tasbih ya, solat tasbih ini solat yang sangat penting. Wahia arba'u raka'atin, adapun solat tasbih itu jumlahnya 4 rakaat ya. Salat tasbih jumlahnya 4 rakaat. Waqad waradatil akhbar bi fadliha, dan di mana salat tasbih ini mempunyai kemuliaan, mempunyai fadilah, keutamaan yang sangat besar, di mana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna man sholaha, kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih, ghufirallahu lahu, maka Allah telah mengampuni, bukan akan lagi tapi telah mengampuni. Kalau dia sudah melaksanakan sholat tasbih, maka telah diampuni dosa-dosanya ma taqaddama, yang sudah lalu, yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min dzunubihi wa ma ta'akhkhar, bahkan kata Rasulullah SAW, bukan yang dulu, yang akan datang pun, yang akan kita kerjakan ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah as-shaghair, dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, maka kembali kepada hadis yang awal mungkin yang sudah lama kita bahas, maka membutuhkan dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil, insya Allah dengan melaksanakan sholat tasbih, dosa kita yang lalu dan yang akan datang akan diampuni, telah diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka membutuhkan daripada taubah, yaitu dengan taubatan nasuha, atau dengan sebenar-benarnya taubat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan li'ammihi, kepada ammi ini pamannya ya, yang bernama Sayyidina Al-Abbas ya, li'ammihi Al-Abbas radhiyallahu anhu, hina 'allamahu iyahu, ketika Rasulullah mengajarkan tentang kapan sih dia harus melaksanakan, atau kapan sih sebaiknya dilaksanakan sholat tasbih ini. Maka Rasulullah mengatakan, sholliha fi kulli yaumin, kalau kau bisa setiap hari kamu sholat tasbih. Ini kalau bisa ya, kalau bisa setiap hari sholat tasbih. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, au fi kulli jumu'atin, seminggu sekali, hari Jumat. Nah ini kalau bisa. Au fi kulli syahrin, kalau setiap Jumat juga nggak bisa, setiap bulan sekali, terserah mau hari apa saja ya, terserah mau hari apa, tapi paling bagusnya hari Jumat ya. Nggak bisa juga tiap bulan sekali. Au fi kulli sanatin marah, 1 tahun sekali lah sholat tasbih itu. Nggak bisa juga. Fil umri au fil umri marratan, seumur hidup kita sekali saja kita kerjakan. Jadi sayang kalau nggak ngerjakan ini sholat tasbih. Kenapa? Karena mempunyai fadilah yang luar biasa, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bayangkan kita punya dosa diampuni, yang dulu dan yang akan datang ya. Kita belum mengerjakan saja sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rugi ya, kita sudah tahu hadisnya, kemudian kita tidak melaksanakan sholat tasbih. Dan kita kalau di Hadramaut itu biasanya kita kalau dulu saya di pondok di Al-Khairat di Tanjung itu setiap Jumat sekali kalau tidak salah ya. Kalau kita di Hadramaut di Yaman itu setiap Ramadan ba'da sholat maghrib kita pasti sholat tasbih dengan Habib Umar biasanya. Kalau di pondok Tanjung dulu saya masih ingat, saya itu setiap Jumat kita sholat tasbih. Tidak tahu kalau sekarang mungkin masih dilaksanakan apa enggak. Kemudian waqala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian daripada ulama rahimallahu alaihim warḍah, wa hadhihi shalah mujarrabatun liqada'il hawaid al-muhimmah. Ini salat sangat-sangat mujarrab untuk orang-orang yang punya hajat penting. Nah, ini kalau punya hajat silahkan sholat tasbih. Ungkapkan hajat kita, keperluan kita. Insya Allah kita yakin, kita percaya dengan pertolongan Allah, Allah akan tolong kita punya hajat kita tadi ya. Ini yang bilang bukan saya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini saya menyampaikan saja, menyampaikan dakwahnya beliau sebagai penyambung lidah daripada nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, idza suliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalliya bi taharrumaini wa tashahhudaini wa taslimataini. Ini ada dua cara. Kalau kita melaksanakan sholat tasbih itu di waktu malam, maka sholat 4 rakaat tadi dijadikan 2 kali salam, 2 kali tasyahud, 2 kali salam. Artinya 2 rakaat, habis itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Ya. Wa in shallaita naharan. Nah, kalau kalian mau melaksanakan sholat tasbih ini di waktu siang, ya, di waktu siang, terserah waktunya kapan, asalkan jangan waktu-waktu yang diharamkan. Karena ada 5 waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat, ya, setelah sholat subuh hatta tatlu asyamsu. Setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian yang kedua, indal istiwa, ketika matahari tepat di atas kepala, maksudnya lurus. Kemudian ba'da sholatul asar hatta taghruba, sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat, ya, kecuali sholat itu ada sebabnya. Apa itu ada sebab? Nah, sebab syar'i, contohnya seperti apa? Misalkan sholat jenazah. Kenapa kita sholat habis asar? Ada jenazah. Nah, kalau nunggu maghrib kan kasihan. Nah, atau mungkin gerhana matahari. Kapan gerhana mataharinya? Oh, ternyata gerhana mataharinya pas waktu istiwa. Nah, boleh sholat. Nah, kalau sholat tasbih tidak boleh. Kenapa? Tidak ada sebabnya kita. Labu-labu kita mau sholat tasbih. Nah, kalau mau sholat tasbih, maka sholat dulu sholat tasbih dulu, baru kita melaksanakan sholat asar. Jangan sholat asar dulu baru sholat tasbih. Tidak boleh. Ya. Jadi wa in shallaita naharan, kalau kalian hendak melaksanakan sholat tasbih itu di waktu siang, fabitaharrumi wahidun wa tasyahudu wahidun, maka kalian harus 1 kali salam, ya, 1 kali salam, 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir saja, tidak ada tasyahud awal, tidak ada, langsung aja tasyahud akhir. Ayat arba'u raka'atin jumlatan wahidah. Jadi 1 kali 4 rakaat itu diselesaikan sekali, nggak ada tasyahud awalnya. Jadi langsung salam 4 rakaat itu. Kalau dilaksanakan di waktu siang. Jadi ada 2. Kalau di waktu malam dia 2 rakaat. Kalau di waktu siang dia 4 rakaat sekali salam. Ya, ingat itu. Wadaha kaifiyatani. Nah, ini caranya ada 2 cara ketika seseorang hendak melaksanakan sholat tasbih. Al-ula, adapun cara yang pertama adalah antuhrima thumma taqra'u du'aul fatihah iftitah. Kita takbir, ya, usolli sunnatan tasbih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan kalau imaman, makmuman, atau usolli tasbih makmuman, atau usolli tasbih lillahi ta'ala kalau sendiri, ya. Jadi niat nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, niat itu cukup, usolli tasbih lillahi ta'ala, sudah cukup, ya. Itu kalau dalam kitab fikih itu ada namanya derajat niat. Nah, derajatnya itu ada 3 macam, ya. Nanti kalau tidak salah fikih kemarin di bawah Ustaz Farid, ya, nanti dilanjutkan sambil ya. Jadi yang pertama kaifiyatul ula, yang tata cara yang pertama, usolli sunatan tasbih lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian tsumma taqra'u du'ail fatihah iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah, ila sampai akhir selesai. Kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Nah, 15 kali. Yang pertama, ya. Kemudian summa taqra'ul fatihah
wa suratu ba'daha. Kemudian baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian baca surah. Terserah mau surah apa saja. Ya. Mau surah apa saja. Misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca surah baru membaca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sholat sambil juga ngitung ya. Jangan enggak ngitung. Kemudian setelah itu baru ruku. Nah, ruku juga 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal. I'tidal juga 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Duduk di antara dua sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Sujud lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baru berdiri lagi. Nah, setelah berdiri maka dia membaca lagi 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Setelah 15 kali dia baca, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemudian surah, baru baca 10 kali lagi. Terus begitu. Sampai nanti salam. Kalau dia dilaksanakan waktu malam, maka setelah dia sujud kedua, maka dia langsung at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian salam. Tidak usah lagi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah cara yang pertama. Nah, kalau cara yang kedua, wal kaifiyatu tsani mithlul ula. Sama caranya. Perbedaannya adalah ghaira annaka la tasbihu baina taharrumi wal qiraah. Kalian tidak usah membaca tasbih antara takbiratul ihram dengan qiraah. Dengan setelah baca doa iftitah. Kalau yang pertama tadi kan setelah usolli sunatan tasbih rakaataini atau arba rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian baca doa iftitah kalau yang pertama. Nah, setelah baca doa iftitah kemudian tasbih. Nah, kalau ini tidak usah, yang kedua ini tidak usah. Ya, tidak usah dibaca. Nanti bacanya kapan? Nanti membacanya setelah membaca surah. Ya. Jadi setelah baca Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, baru membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian 15 kali ya. Setelah itu baru ruku. Nah, setelah ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Nah, sebelum berdiri, itu kita duduk dulu, tidak boleh langsung berdiri, tapi kita bertasbih dulu 10 berapa kali? 10 kali. Nanti setelah tasbih baru berdiri lagi. Langsung baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surah Qul huwallahu ahad sampai selesai, baca lagi 15 kali. Ya. Kemudian setelah itu ini kan rakaat kedua sudah. Nah, berarti dia baca 15 kali, kemudian ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, kemudian sujud lagi ya, sujud yang kedua. Kemudian kalau dia malam
maka dia baca tasyahud. Nah, setelah tasyahud baru dia baca subhanallah walhamdulillah akbar. Setelah 10 kali baru dia salam. Nah, begitulah seterusnya, ya. Nah, jadi jumlahnya semuanya, ya, wa fi kulli raka'atin 75 tasbihatan. Setiap rakaat itu jumlahnya 75 tasbih. Dan 4 kali rakaat jumlahnya adalah 300 raka'atan. 300 tasbihatan. Ada 300 tasbih. Nah, ini adalah tata cara salat tasbih. Mudah-mudahan kita ada waktu nanti kita bisa laksanakan, ya. Nah, paling tidak kita kalau sudah tahu ilmunya bisa kita laksanakan walaupun seumur hidup kita sekali, ya. Keberkahan daripada sholat sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, menambah wawasan kita dan menjadikan kita daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.